tidak melihat kecelakaan setiap harinya. Tetapi, tahukah kalian, kecelakaan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja? Tidak dapat dipungkiri, kecelakaan dapat terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Nah, apakah kalian siap untuk membantu dan menyelamatkan mereka? Stay tuned and be prepared to save a life. Menurut kalian, apa yang akan kalian lakukan jika melihat kejadian seperti ini? A. Menertawai. B. Meninggalkan. Atau C. Memberikan pertolongan pertama. Ya, tepat sekali. Pertolongan pertama, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah first aid, adalah pertolongan pada orang yang sedang sakit atau sedang mengalami kecelakaan, sampai pertolongan medis dapat diberikan. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memberikan pertolongan pertama, yaitu D, A, C, C, A, B. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah D. Danger, yaitu memperhatikan lokasi di sekitar korban. Apa yang terjadi kepada korban? Apakah ada bahaya di sekitar korban? Apakah ada benda-benda tajam atau genangan air? Atau bahkan apabila korban jatuh di tengah jalan dan banyak mobil yang berlalu lalang, maka lebih baik kita memindahkan korban terlebih dahulu ke tempat yang lebih aman. Pastikan untuk menghampiri korban dengan cara yang paling aman. Langkah kedua yang dapat kita lakukan adalah A. Alertness. Alertness yaitu mengecek kesadaran korban. Langkah yang dapat kita lakukan adalah mengecek mata korban, melakukan dengan gerakan, serta dengan memanggil secara verbal. Pastikan korban sadar. Apabila korban tidak sadar, kita harus melakukan langkah selanjutnya. Sebelum kita melakukan pertolongan lebih lanjut, pastikan kita melakukan C atau call for help. Kenapa kita harus melakukan panggilan darurat? Karena sejatinya pertolongan pertama hanya untuk tindakan pencegahan sebelum tenaga medik profesional datang. Maka dari itu, kita dapat menghubungi nomor-nomor seperti ini. Langkah berikutnya yang dapat kita lakukan adalah C, A, B, yaitu circulation, airway, dan breathing. Circulation adalah memeriksa sirkulasi darah atau jantung dari korban, yang dapat kita periksa dengan merasakan denyut nadi korban yang terdapat pada lengan serta pada leher korban. Kemudian, airway adalah memastikan bahwa jalur pernafasan atau jalur udara korban terbuka lebar dengan cara mendongakkan kepala ke atas, menarik dagu, dan membuat mulut korban terbuka. Kemudian, kita harus memeriksa breathing korban atau pernapasan. Kita dapat mendekatkan kepala kita dengan kepala korban untuk melakukan LDR atau lihat, dengar, dan rasakan. Kita dapat merasakan apakah ada pernapasan korban, lalu kita dapat melihat apakah dada korban naik turun, yang menandakan bahwa korban masih bernapas. Apabila korban masih bernapas dan denyut nadinya masih ada, maka kita dapat membantu pernapasan korban dengan cara melakukan pernapasan buatan. Pernapasan buatan yang baik dilakukan dengan cara, pertama, kita harus memastikan bahwa jalur udara korban terbuka. Lalu kita dapat menutup hidung korban.
Hal ini dilakukan agar udara yang kita masukkan ke dalam mulut korban tidak keluar kembali melalui hidung korban. Kemudian, lakukanlah pernafasan buatan secara kontinu dan konstan. Jangan melakukan napas buatan dengan irama yang terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Namun, bagaimana apabila korban nafasnya lemah dan denyut nadi korban juga lemah? Maka kita harus melakukan CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation. CPR yang baik dilakukan dengan cara menekan daerah di sekitar jantung korban, yaitu di sekitar bagian ulu hati atau tulang rusuk dekat dada bagian bawah, dan memastikan tangan yang dominan berada di atas. Kemudian kita dapat menekan bagian tersebut dengan cara mendorong tubuh kita, seperti yang telah dicontohkan. Kemudian lakukan CPR ini sebanyak 30 kali dengan irama yang konstan. Jangan terlalu keras dan jangan terlalu pelan. Pastikan korban tetap aman dan jangan sampai justru malah rusuknya yang patah. Kemudian CPR ini juga dapat dilakukan secara bersamaan dengan pernafasan buatan, yaitu 30 kali CPR dan 2 kali pernafasan buatan. Lakukan CPR dan pernapasan buatan ini secara terus-menerus sampai tenaga medis profesional datang atau korban telah sadar. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, first aid dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Konsep DAC-CAB dapat digunakan untuk berbagai kasus. Namun, konsep DAC pada khususnya dapat digunakan untuk berbagai kasus lainnya dengan penanganan khusus. Now, you are prepared to save a life.